Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Indra Medita dalam Meditarium Channel. Kali ini saya akan membawakan beberapa berita yang menarik, terutama tentang analisa-analisa yang berkaitan dengan kondisi kekinian bangsa ini. Saya membaca beberapa media yang dalam hal ini, kenapa ada beberapa komentar yang meminta menteri-menterinya mundur. Kita runut aja ya, menteri-menteri apa aja yang diminta mundur oleh publik. Ya, bukan semata-mata minta atau diminta mundur. Menteri yang ada di kabinet Presiden Jokowi inilah yang hangat saat ini. Kenapa menteri itu harus mundur? Dengan alasan-alasan. Pertama, datang dari mantan alumnus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yaitu Agustinus Edi Kristianto, yang banyak menyoroti perekonomian kecil atau yang sekarang terkenal dengan pinjaman online. Menurut Agus, ada dua hal yang mendesak yang harus dilakukan. Satu, hentikan semua kegiatan pinjol. Bahasa di peraturan OJK yaitu nomor 77 tahun 2016 adalah layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik itu ilegal maupun legal, dan evaluasi total modelnya serta bisnisnya. Dua, nah ini kalimatnya, pecat Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Gantikan yang lebih agresif atau progresif dan berani untuk menentukan model bisnis kapitalis kucing kurap macam begini. Melalui penguatan koperasi, siapa penggantinya? Menurut Agus, dia juga belum tahu. Tapi ya, masa di Indonesia tidak ada orang yang berani melawan, kata Agus. Anda tahu siapa yang mematok pinjol maksimal 0,8% per hari atau 292% per tahun? Itu kan bukan melalui aturan pemerintah atau OJK, melainkan cuma berdasarkan Code of Conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFI. Bandingkan dengan KUR yang hanya 3% per tahun atau bunga khususnya pegawai OJK 1,25% per tahun. Amarta yang awalnya adalah koperasi di Ciseeng, Bogor, malah jadi vintage. Mengikuti model bisnis ini, pendirinya pernah menjadi staf khusus di Jokowi atau staf khusus di tim Jokowi milenial kalau tidak salah. Negara ini tidak butuh pinjol. Sebenarnya yang perlu adalah memperkuat koperasi. Di undang-undang diatur tentang koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional maupun syariah. Jadi kenapa pinjol vintage yang ada banggakan terus? Oke. Sekarang kita lihat coba pelaku UMKM dipermudah. Tidak, kan tidak. Tapi negara tidak butuh pinjol, akibatnya adalah karena akses masyarakat cenderung susah untuk mendapatkan pinjaman. Tapi pinjol mengucurkan banyak. Tapi saat kita lihat bank cenderung untuk kepentingan misalnya institusi yang sudah kaya itu malah dipermudah. Lihat kasus di Pasena Samsul Salim itu. Kabar menteri yang diminta mundur juga datang dari Kepulauan Riau.
Sejumlah mahasiswa melakukan press conference pada hari ini, yaitu 21 Oktober. Mereka menuntut untuk melengsarkan atau meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mundur. Mahasiswa Riau itu menyampaikan bahwa Erick Thohir telah gagal dalam kasus Blok Rokan. Blok Rokan adalah blok yang sudah dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI yang sudah diambil alih oleh Pertamina. Namun sayang, Blok Rokan ini masih meninggalkan persoalan yang panjang, yaitu tentang limbah yang telah meracuni sejumlah perkebunan sawit di Riau. Limbah B3 ini kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Riau. Erick Thohir harus diresapel. Erick Thohir harus bertanggung jawab atas kerugian di BUMN yang ada di Indonesia. Jadi tuntutan kami dari BEM Nusantara yang pertama meminta Presiden untuk melakukan evaluasi total terhadap satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mempertimbangkan untuk mengganti Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Kedua, kami meminta dengan tegas Pak Jokowi untuk meresapel atau mencopot Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Yang terakhir, harga mati bagi kami BEM Nusantara, Kementerian BUMN harus dievaluasi total dan Erick Thohir harus dicopot. Mungkin itu saja. Nusantara berharap bisa menyampaikan kajian ini secara langsung kepada Presiden. Mungkin kawan-kawan bisa tanyakan ininya kajiannya. Kita berharap bisa menyampaikan kajian ini secara langsung kepada Bapak Presiden sehingga menjadi pertimbangan bagi Pak Presiden untuk jalannya kabinet yang tersisa 3 tahun depan sampai 2024. Kami meminta Pak Presiden untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Oke Pak, kami akan mempertimbangkan untuk tidak turun ke jalan, tetapi ya kan, tolong aspirasi kami dipertimbangkan dan didengarkan serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena kita sama-sama tahu, kita sama-sama melihat Kementerian BUMN terutama ya kan selalu mengalami kerugian. Contoh yang pertama kita perjuangkan ya kawan-kawan, pertama kawan-kawan Riau, kita juga memperjuangkan soal alih status dari Blok Rokan dari PT CPI Chevron Pacific Indonesia kepada PHR yang masih banyak permasalahan. Bahkan hari ini PT CPI dibiarkan begitu saja untuk meninggalkan Blok Rokan, untuk meninggalkan untuk meninggalkan tanah yang sudah terkontaminasi minyak di Riau sana. Belum lagi permasalahan BUMN yang lain. PT PLN membeli saham MCTN. Ketika kita minta, maka kajian hukumnya mereka tidak berani memberikan kepada kita. Itu kan jelas ada apa. Sementara kita sudah punya undang-undang terbukaan informasi publik, tapi kita tidak bisa mengakses informasi terkait hal itu. Untuk itu bagi kami akan melakukan konsultasi besar-besaran jika Bapak Presiden tidak mempertimbangkan apa yang kami lakukan hari ini. Kami pengen fair-fairan aja Pak. Kita serahkan kajian, kita dialog, kita diskusi, ya kan? Kita dipertimbangkan, lakukanlah perubahan di kementerian-kementerian yang menjadi sentral jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Mungkin itu saja.